Dominique Ellen Dunne adalah seorang aktris kelahiran Amerika Serikat. Ia lahir dan dibesarkan di sebuah kota yang bernama Santa Monica di negara bagian California, Amerika. FYI, kota Santa Monica adalah daerah elit di mana banyak sekali pengusaha-pengusaha sukses, artis dan aktris papan atas yang tinggal di daerah tersebut. Dunne merupakan anak ketiga sekaligus terakhir dari pasangan Dominique Dunne dan Ellen Griffin Dunne, di mana sang ayah Dominique Dunne merupakan penulis terkenal dan ternama di Amerika kala itu. Setelah perceraian orang tuanya, Dominique Dunne memutuskan untuk pindah ke daerah Beverly Hills. Di sana dia menyewa sebuah rumah. Dia melanjutkan kuliahnya di Universitas Colorado dan mengambil jurusan acting. Setelah 1 tahun menjalani perkuliahan, dia memutuskan untuk berhenti karena ingin mengejar karirnya. Setelah 3 minggu dia memulai karirnya di Hollywood, dia langsung mendapatkan peran pertamanya. Dan setelah pertunjukan pertamanya itu, dia mulai mendapatkan job di film-film lainnya. Dan akhirnya dia mendapatkan peran sebagai Dana Freelings di film Poltergeist tahun 1982. Di mana film Poltergeist merupakan staple movie, khususnya film horor di zaman-zaman sekarang. Oke, kita balik lagi ke topik. Di mana setelah dia memainkan peran tersebut, karirnya langsung melejit sangat-sangat tinggi di kancah perfilman Hollywood. Dan Dominique Dunne sangat disukai dan dicintai oleh semua orang yang mengenalnya. Dan Dominique tampaknya merasa bahwa dia berada di puncak dunia. Tetapi nahas suatu hari Dunne datang pada sebuah pesta di mana dia bertemu kekasihnya yang bernama John Thomas Sweeney, yang kelak nanti akan mengakhiri hidupnya. Sweeney merupakan koki di sebuah tempat makan terkenal di Los Angeles yang bernama Mamaizong. Keduanya setelah bertemu di restoran tersebut, akhirnya mereka jatuh cinta dan akhirnya memutuskan untuk berhubungan yang lebih serius. Setelah berbulan-bulan mereka berhubungan, sifat asli dari Sweeney pun mulai timbul, yang tadinya baik dan romantis menjadi tidak terkontrol dan sangat kasar. Ada suatu kejadian di mana rambut Dunne ditarik oleh Sweeney hingga rontok banyak sekali. Oke, pada suatu hari dia memerankan karakter yang dilecehkan, yaitu di film Hills 3 Balls. Dia tidak memerlukan riasan atau makeup di wajahnya karena wajahnya sudah babak belur karena dipukuli oleh Sweeney sehari sebelumnya. Dan akhirnya ia mengakhiri hubungannya dengan Sweeney pada tanggal 30 Oktober 1982. Pada hari yang sama, malamnya, Sweeney yang sudah putus asa berlari ke rumah Dunne, di mana Dunne dan aktor David Packer sedang berlatih bersama untuk film yang berjudul V. Miniseri V ini akan rilis di tahun depannya, yaitu 1983. Sesaat Sweeney datang ke rumah Dunne, dia mengetuk pintu rumah Dunne dan menyuruhnya keluar. Karena Dunne malu dan tidak ingin masalah tambah banyak, dia akhirnya keluar dan menemui Sweeney. Setelah beberapa menit dia bertengkar, Sweeney mulai melakukan kekerasan, baik verbal ataupun fisik. David Packer mendengar teriakan Dunne dari luar. Karena penasaran dia pun mengintip keluar. Dan David pun terkejut melihat Sweeney sudah di atas badan Dunne yang tergeletak di atas rumput sambil mencekik leher Dunne hingga Dunne tak sadarkan diri. Hingga akhirnya David Packer menelpon temannya jika Dominique Dunne dan dia mati, pelakunya adalah Sweeney. Dan polisi sialnya pada pertama kali setelah ditelepon tidak langsung datang karena itu di luar daerah kewajibannya. Tetapi saat melihat Dominique Dunne sudah tidak sadarkan diri, akhirnya David Packer menelpon polisi lagi. Dan untuk yang kedua kali ini polisi datang karena mau tidak mau, karena ini urusannya sudah ada yang tidak sadarkan diri. Setelah polisi datang ke lokasi, polisi langsung menyoroti Sweeney dengan lampu mobil yang terang. Dan tanpa sepatah kata pun Sweeney menyerahkan diri ke polisi. Tetapi saat polisi datang, Sweeney berusaha untuk bunuh diri. Di kemudian hari, di saat persidangan, Sweeney bersaksi bahwa dia tidak pernah melakukan penyerangan kepada Dunne pada malam itu, padahal saksinya sudah sangat banyak. Dan akhirnya dia dipenjara 6 tahun, tetapi malah dipotong 3 tahun. Oke, kita kembali lagi ke Dunne. Setelah dia dilarikan ke sebuah rumah sakit yang bernama Cedar Sinai Medical Center di Los Angeles, dia mendapatkan perawatan yang intensif selama 5 hari. Tetapi sayangnya kondisi Dunne tidak kunjung membaik.
Akhirnya dokter menyatakan Dun sudah tidak bisa terselamatkan. Walaupun badannya masih dalam kondisi koma, tapi otaknya ternyata sudah dinyatakan mati. Dan setelah melakukan rapat keluarga Dun setuju untuk melepas life support system yang membantu Dun bertahan hidup untuk beberapa hari. Dan akhirnya Dun mengembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 4 November 1982. Dun dimakamkan di Westwood Village Memorial Park Cemetery di Los Angeles, Amerika Serikat, di mana banyak bintang Hollywood dimakamkan di pemakaman tersebut. Contohnya Marilyn Monroe dan pemain film Poltergeist lainnya yang bernama Heather O'Rourke yang meninggal 4 tahun setelah Dun meninggal karena penyakit. Dan kita kembali lagi ke Sweeney. Setelah dia bebas, dia masih dapat bekerja di restoran Mama Izol. Malah lebih parahnya, dia mendapatkan jabatan baru yang tadinya sous chef menjadi executive chef. Dan setelah beberapa bulan dia mendapatkan jabatan tersebut, ayah Dun dan orang terdekatnya beserta fans-fansnya Dominic Dun melakukan aksi demonstrasi di depan restoran Mama Izol. Tujuannya agar Sweeney dipecat dari restoran tersebut. Dan ada sebagian orang membagikan selebaran saat demonstrasi tersebut, di mana selebaran tersebut bertuliskan, "Makanan yang ada di sini disiapkan oleh tangan yang membunuh Dominic Dun."